Laporan Orientasi P3K Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintahan. Bagi P3K Pelayanan Antenatal Care Terpadu UPTD Puskesmas Pangenan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lilik Maslika. Saat ini saya ditempatkan di Puskesmas Pangenan sebagai bidan terampil. Berikut latar belakang dari disusunnya laporan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Adapun tujuan khusus dari dibuatnya laporan ini adalah memberikan pertolongan yang aman dan nyaman bagi ibu hamil, serta meningkatkan kesehatan ibu dan balita. Waktu pelaksanaan dimulai sejak tanggal 1 Maret 2024 hingga 28 Februari 2029 bertempat di Puskesmas Pangenan. Berikut merupakan uraian tugas dan fungsi P3K sebagai bidan ponet di UPTD Puskesmas Pangenan. Program ANC terpadu sudah ada sejak tahun 2016 saat WHO mengeluarkan rekomendasi pelayanan antenatal. Berikut rencana hasil kerja yang saya susun. Ada 5 poin di dalamnya terkait pemantauan proses kehamilan hingga persalinan. Berikut beberapa dokumen hasil kegiatan. Pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Pengukuran ini penting untuk dilakukan, terutama pada awal masa kehamilan. Dari data berat badan, dapat digunakan untuk mengukur indeks massa tubuh ibu, sehingga bisa memperkirakan faktor risiko obesitas pada ibu. Untuk pengukuran tinggi badan dapat memperkirakan faktor resiko CPD pada ibu atau tidak, kemudian pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi kemungkinan beberapa faktor resiko, seperti hipertensi, preeklamsia, ataupun eklamsia. Selanjutnya, tetapkan status gizi. Hal ini dilakukan untuk menghindari berat bayi lahir rendah atau BBLR dengan cara mengukur lingkar lengan atas menggunakan Medline. Tujuannya untuk mengetahui apakah ibu mengalami kek atau tidak. Normal lila pada ibu hamil itu lebih dari 23,5. Pemeriksaan selanjutnya adalah pengukuran tinggi fundus uteri. Dikatakan normal apabila sesuai dengan tabel dengan toleransi 1-2 cm. Pemeriksaan denyut jantung janin dan presentasi janin. Kedua pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi, memantau, dan menghindari faktor resiko kematian prenatal yang disebabkan oleh hipoksia, cacat bawaan, serta infeksi. Berikut ini merupakan tahap vaksinasi tetanus toksoid yang perlu diberikan kepada ibu hamil. Tenaga kesehatan perlu menanyakan kepada ibu riwayat vaksinasi sebelumnya untuk menentukan dosis dan waktu pemberian vaksin. Vaksin tetanus bekerja dengan efektif jika diberikan minimal 2 kali dengan jarak antar dosis 4 minggu.
Untuk mencegah kekurangan zat besi pada ibu hamil, tenaga kesehatan perlu memberikan tablet zat besi minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan dengan konsumsi 1 tablet per hari. Tes laboratorium perlu dilakukan di setiap masa kehamilan untuk mengetahui kondisi umum atau khusus pada ibu hamil. Pemeriksaan darah khusus terdiri dari tes HIV dan sifilis. Tidak hanya tes darah, tes laboratorium urin juga perlu dilakukan guna mengetahui ada tidaknya faktor resiko hipertensi pada ibu hamil. Tata laksana kasus juga perlu diberikan pada ibu hamil yang memiliki resiko. Pastikan ibu mendapat perawatan yang tepat agar kesehatan ibu dan janin tetap terjaga. Tahap terakhir adalah temu wicara. Di setiap sisi pemeriksaan kehamilan, ibu harus melakukan konsultasi, termasuk di dalamnya merencanakan persalinan, pencegahan komplikasi, serta perencanaan KB setelah bersalin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum